pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan. Baiklah, mari kita bahas satu persatu ada apa di dalam materi berikut ini. Ya, siapakah yang dimaksud dengan peserta didik? Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kita, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Yakni layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik mulai dari mereka masuk ke sekolah hingga mereka lulus. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran mereka di lembaga pendidikan atau sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen peserta didik. Ada apa sih di dalamnya? Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini, pihak sekolah menentukan mendata seberapa banyak kebutuhan peserta didik didasarkan pada rasio peserta didik dan guru maupun lokasi yang tersedia. Berikutnya ada rekrutmen peserta didik. Nah, setelah diketahui berapa kebutuhan dari peserta didik tersebut, lalu dilakukan proses rekrutmen peserta didik, mulai dari seleksi, tes, hingga kelulusan dan penempatan kelas masing-masing peserta didik. Pada proses ini biasa disebut dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, setelah diadakan rekrutmen atau penerimaan pendaftaran peserta didik, maka dilakukan seleksi. Lalu setelah diseleksi, ada proses orientasi peserta didik, kemudian penempatan peserta didik, yakni pada kelas berapa, wali kelasnya siapa, dan sebagainya. Kemudian ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dalam hal pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya ada organisasi siswa dan ada kegiatan ekstrakurikuler bagi pengembangan minat dan bakat mereka. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dan pelaporan peserta didik ini biasanya diantaranya dalam bentuk rapor peserta didik yang berupa nilai-nilai peserta didik maupun progres perkembangan belajar mereka. Termasuk juga ada yang disebut dengan buku konsultasi atau buku hubung antara wali siswa dan guru. Berikutnya masuk dalam ruang lingkup manajemen peserta didik adalah kelulusan dan alumni peserta didik. Jadi walaupun alumni tetap dikoordinir supaya menunjang proses dari perkembangan sekolah itu sendiri. Nah, di samping ruang lingkup yang tadi dijelaskan, ada juga beberapa layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Di antaranya adalah berikut. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling. Biasanya layanan ini untuk membimbing siswa supaya belajar mereka lebih terarah, termasuk juga untuk membimbing supaya mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Berikutnya ada layanan organisasi peserta didik. Biasanya di sekolah disebut dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kalau di perguruan tinggi ada istilahnya himpunan mahasiswa jurusan atau prodi. Dalam kegiatan organisasi siswa ini biasanya mereka berlatih kepemimpinan, keterampilan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, ada layanan kesehatan peserta didik. Biasanya di sekolah disebut dengan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Atau ada juga klinik sekolah atau rumah sakit sekolah atau klinik kampus. Layanan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan peserta didik. Jadi jika ada peserta didik merasa sakit di sekolah, maka ada UKS yang siap merawat dan mengobati peserta didik. Selanjutnya ada layanan kantin atau kafe. Ini juga penting karena siswa atau mahasiswa biasanya membutuhkan beberapa makanan pada saat mereka sedang beristirahat dari belajar. Terkadang kantin juga dijadikan sebagai sarana bersosialisasi bagi para siswa. Mereka bisa berinteraksi dengan lebih santai dan lebih dekat. Lalu ada layanan asrama. Jadi di beberapa institusi menyediakan sebuah asrama bagi siswanya. Biasanya ini sekolah yang belajarnya full atau boarding school disebutnya. Berikutnya ada layanan pengembangan minat dan bakat peserta didik. Biasanya ini berwujud dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ada kegiatan basket, bola voli, robotik, tari, musik, dan sebagainya. Tentu saja semua kegiatan itu bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat mereka supaya lebih berkembang secara maksimal. Ya, demikian tadi materi dan pembahasan tentang manajemen peserta didik, yaitu bagaimana cara kita saat penerimaan peserta didik baru, kemudian bagaimana cara mengelola mereka dalam organisasi peserta didik, kemudian mencoba mengembangkan bakat dan minat yang peserta didik miliki dalam sebuah kegiatan berupa ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa semester 3 Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.